Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Al-Fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan at-tuma'ninatu fir ruku'. Itu tuma'ninah di dalam ruku'. Ini rukun sholat yang ke berapa kemarin? Rukun sholat yang kelima adalah ruku'. Itu ruku' itu rukun daripada sholat. Wa tuma'ninatu bihi, dan tuma'ninah di dalam ruku itu bagian daripada kewajiban sholat. Masih ingat tuma'ninah itu apa? Sukunun ba'da harakatin, diam setelah bergerak. Nah, perhatikan semuanya. Nah, ketika ruku itu tidak boleh langsung bangun, harus diam sejenak, diam sebentar. Qadra tasbihatin, ukuran satu kali tasbih, ukuran bacaan subhana rabbiyal azim. Nah, ukuran segitu sudah dapat tuma'ninah. Makanya ruku itu yang bagus, yang sempurna. Nah, tangannya berada pada lututnya. Ini ketika ruku itu taruh tangan di lututnya. Nah, ketika ruku itu taruh tangan di lututnya, dari Allahu Akbar. Nah, diamnya seperti ini namanya tuma'ninah. Nah, di dalam ruku itu ada kesunahan. Ada kesunahan, yaitu berzikir kepada Allah. Zikirnya apa? Apa zikir ketika ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu zikir ketika ruku. Artinya apa? Nah, ketika kita membaca subhana rabbi, maha suci Tuhan. Itu maknanya. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al-azimi, yang maha agung, wa bihamdihi, dan apa? Wa bihamdihi, dan dengan pujian kepadanya. Ini segala puji bagi. Itu maknanya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu sunat dibaca 3 kali. Itu kesunahan di dalam ruku. Nah, sekarang kita masuk ke rukun yang ke-7. Wasabi'u, yang ke-7, ar-raf'u minar ruku'i. Ar-raf'u minar ruku', bangun daripada ruku'. Bangun daripada ruku', kalau di dalam al-ghayah itu warrafu wal i'tidal. Ar-rafu, bangun, minar ruku'i, daripada ruku', wal i'tidalu, dan i'tidal. Yang namanya i'tidal itu qa'iman 'alal hay'atil lati kana 'alaiha. Qa'iman, hal keadaan berdiri,
alal hayati, atas keadaan allati kana 'alaiha, yang adalah dia itu atasnya. Jadi keadaan yang sebelumnya, sebelum ruku kita berdiri. Nah, i'tidal itu kembali kepada posisi semula sebelum ruku. Ya, qabla ruku'ihi, sebelum rukunya. Yang Fathul Qarib, perhatikan kitabnya. Karena yang saya baca Fathul Qarib. Min qiyamin qadirin, daripada orang yang berdiri, qadirin yang mampu, wa qu'udin ajzin anil qiyami, dan duduk bagi orang yang tidak mampu daripada berdiri, kembali duduk. Jadi kalau orang yang sholatnya sholat duduk, kalau orang sholatnya berdiri, maka i'tidal itu kembali ke posisi sebelum ruku. Maka setelah ruku, ya perhatikan, ketika kita ruku, Allahu Akbar, ini namanya apa? Ruku. Nah, setelah ruku maka kita kembali arraf'u minar ruku, bangun daripada ruku. Sami'allahu liman hamidah. Nah, kembali ke posisi berdiri sebelum ruku namanya apa? Namanya apa? I'tidal. Ini namanya Sami'allahu liman hamidah. Berdirinya itu namanya i'tidal. Ini kewajiban, rukun daripada sholat. Paham sampai sini? Nah, di dalam i'tidal ini disunatkan zikir juga. Bacaan i'tidalnya apa? Apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh bacanya mil'us samawati, boleh mil'us samawati, boleh. Nah, kira-kira kalau bacanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kira-kira aman enggak? Aman enggak? Tapi biasanya sholat Allah liman hamidah, Allahu akbar, bacanya apa? Wa Rabbana lakal hamdu. Nah, itu sekurang-kurangnya. Kalau dikasih uang, mau yang banyak apa yang sedikit? Mau yang banyak apa yang sedikit? Nah, semakin sempurna bacaannya, maka semakin besar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Rabbana lakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, milikmu segala puja. Itu maknanya. Yang berhak dipuji hanya Allah. Yang memiliki pujian hanya Allah. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, milikmu segala puji. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, memenuhi jagat raya, langit dan bumi, bumi dan langit. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta, dan memenuhi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi apa yang dikehendaki. Wa min syai'in ba'du, daripada sesuatu setelah. Segala puji itu milik Allah. Makanya lepas, hilangkan rasa sombong dalam hati. Jangan kepingin dipuji, karena yang berhak dipuji adalah Allah. Kalaupun dipuji oleh orang, maka segera ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu mengingatkan kita segala puji milik Allah. Saya tidak berhak dipuji. Kembalikan kepada Allah.
Nah itu zikirnya. Coba dibaca ulang semuanya. Jadi itu zikir ketika apa? Ketika i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah ruku, itu namanya i'tidal, supaya nanti tahu. Paham tidak? Kalau tidaknya i'tidal itu apa? Berdiri setelah berdiri dari ruku, itu namanya i'tidal. Ini rukun yang ke-7. Wasaminu yang ke-8 at-tuma'ninatu bihi ay fil i'tidali. Yang ke-8 itu tumakninah pada i'tidal. Nah itu diam. Sami Allahu liman hamidah. Nah diamnya berdiri itu namanya tumakninah. Kalau dia misalnya Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar, tidak ada diamnya, langsung dia sujud, ada tumakninahnya tidak? Tidak. Nah Sami Allahu liman hamidah, diamnya sebentar, ukuran dia baca Rabbana lakal hamdu, maka dia sudah mendapatkan tumakninah. Tapi ingat, i'tidal itu rukun yang paling sedikit di dalam sholat, yang paling pendek. Perhatikan, i'tidal itu rukun yang paling pendek dalam sholat. Tidak boleh memanjangkan i'tidal, tidak boleh memanjangkan. Cukup i'tidal itu tumakninahnya itu sekedar daripada bacaan yang maksur, bacaan yang dianjurkan membacanya. Seperti bacaan yang tadi, Rabbana alhamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan tidak boleh lebih daripada ukuran bacaan Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Lama berdirinya sampai melebihi bacaan Fatihah misalnya. Nah ini yang tak boleh. Kalau sengaja tahu hukumnya bisa membatalkan sholat. Karena i'tidal itu rukun paling pendek dalam Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu cukup sekali. Kemudian sujud. Paham sampai sini? Nah itu i'tidal. Itu tumakninah di dalam i'tidal. Nah tumakninahnya itu jangan terlalu dipanjangkan. Beda kalau ruku. Kalau ruku boleh. Mau baca tasbihnya bisa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Allahumma laka rafa'tu wa laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Zikirnya panjang boleh kalau ruku. Atau tasbihnya misalnya di 11 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Makanya kalau imamnya belum bangun, terusin baca tasbih. Jangan berhenti. Sudah 3 kali baca tasbih, ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Imam belum bangun, terusin baca tasbih. Terusin 4 kali, sambung 5 kan? Witir itu apa? Terusin sampai imam bangun, jangan diam. Ya nanti duduk waktu itu subhanallahil azim wa bihamdihi wa duduk 3 kali ngomong dengan imam. Kenapa? Karena bisa jadi bacaan imam lebih pelan daripada bacaannya makmum. Maka terusin baca sampai 5 kali.
5 kali imam belum bangun, terusin sampai 7 kali. Terus baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ini ketika ruku. Begitu juga i'tidal nanti. Sudah baca rabbana lakal hamdu, imam belum sujud, terusin mil'us samawati wa mil'ul ardi. Tapi kalau sudah baca rabbana lakal hamdu, imamnya sujud, ikut sujud. Yang penting sudah ada tumakninah itu yang wajib. Yang diamnya itu wajib. Zikirnya adalah sunnah. Sampai sini paham? Ini rukun. Watasi'u yang ke-7, yang ke-9 as-sujudu, yaitu sujud. Setelah i'tidal apa? Sujud ini rukun daripada sholat. Marrataini 2 kali. Tidak boleh sujud 1 kali, tidak boleh 3 kali, harus 2 kali fi kulli raka'atin, pada tiap-tiap rakaat. 1 rakaat berapa kali sujudnya? Berapa kali? Jawab yang keras. Berapa kali? Itu 2 kali sujud. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh juga dikurangi. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang cara sujud, perhatikan. Mubasyaratu ba'di jabhatil musalli. Mubasyaratu, bertemu. Mubasyarah, bertemu, melekat. Ba'du jabhah, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, melekatnya sebagian keningnya orang yang sholat. Makanya kalau topinya agak sini, kemudian ada kening sebagian kena, sebagian tertutup topi, sah sujudnya. Tapi kalau semuanya, ini semuanya tertutup topi, gaya topinya Allahu Akbar, ini tidak ada yang kena keningnya, tertutup topinya semua, sah sujud. Itu sekurang-kurangnya mubasyaratu ba'du jabahatin mujabahatin musalli. Mubasyarah, terkenanya, melekatnya sebagian kening orang yang sholat, maudhi'a sujudihi, pada tempat sujud. Ini pada tempat sujud. Minal ardi, daripada bumi, au ghairiha, atau lainnya. Makanya tidak boleh ketika sujud ada yang menghalangi kening. Perhatikan semuanya. Ini kening, apa namanya? Ini keningnya ini, jabahnya, dahinya ini harus kena dengan tempat sujud. Agar mudah bokong pasang gitu, supaya ketika sujud tidak pakai topi, jangan tutup dengan rambut, jangan tutup dengan yang lain. Harus kening ini kena dengan tempat sujud. Nah, ini misal mentah sujud, ini keningnya tidak mubasyarah, tidak melekat, sah tidak? Sah. Harus melekat, harus kena. Wa akmaluhu, dan paling sempurna cara sujud, perhatikan. Ayyukabbira lihawihi, bahwasanya dia takbir untuk turun dari i'tidal ke sujud, sunat takbir Allahu Akbar lisujudi, untuk sujud, bila raf'i yadayhi, tanpa mengangkat tangan. Ini i'tidal. Nah, dari i'tidal mau sujud Allahu Akbar, nah langsung tanpa mengangkat
tangan. Jangan gini lagi. Allah, tidak usah diangkat. Paham? Kalau untuk rukuk sunat, selesai baca Fatihah, selesai baca ayat misalnya pada rakaat pertama dan kedua. Allahu Akbar. Untuk rukuk sunat angkat. Sami'allahu liman hamidah, sunat ngangkat tangan. Tapi untuk sujud tidak sunat. Tidak usah angkat tangannya langsung. Allah, tidak pakai angkat. Bila rafa yadayhi, dengan tanpa mengangkat kedua tangan. Wa yadha'u rukbatayhi, kemudian dia meletakkan dua lututnya. Perhatikan. Ketika sujud yang pertama diletakkan apa? Dua lutut. Wa yadha'u rukbatayhi. Allah. Yang pertama diletakkan. Ini ketika sujud. Summa yadayhi, kemudian dua tangan. Summa yadayhi, kemudian dua tangannya. Summa jabhatihi, kemudian keningnya, wa ambihi, dan hidungnya bersamaan kan. Allahu Akbar. Nah ingat, lutut dulu, dua tangan, kemudian kening. Ini cara sujud. Jangan tangan dulu, walaupun ada yang mulai. Allahu Akbar. Kalau sah. Ini yang sunnah. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Paham? Ini ketika itu sujud. Ingat kata Rasulullah SAW, amarani Rabbi ayyasjuda bisab'i a'dha'i. Allah, Tuhanku, memerintahkanku sujud dengan 7 anggota. Anggota sujud berapa? Anggota sujud berapa? 7. Coba kita hitung sekarang. Yang pertama 1, yang kedua hidung, itu hukumnya sunnah. Yang kedua dua tangan, jadi berapa? 3. Yang ketiga dua lutut, jadi berapa? 5. Kemudian yang keempat dua kaki, jadi 7. Makanya enggak boleh sujud nanti misalnya Allahu Akbar, kakinya diangkat gini, enggak sah. Kenapa? Karena kaki harus sujud. Paham tidak? Gue demen-demen sujud bisa mertaknya. Ini tentang sujudnya nanti. Ingat, anggota sujud itu berapa? 7. Dari keningnya, 2 tangan, 2 lutut. Yang 7 ini harus melekat pada tempat sujud. Kalau kaki kan sudah melekat, dari berdiri, dari tidak sudah melekat. Kemudian dia turun untuk sujud. Allah pertama yang kena lutut, kakinya seperti ini. Ingat, jari-jari kaki harus melengkung di sini, menghadap kiblat. Itu sunnah. Nah setelah itu taruh tangannya, tangan sejajar dengan pundak. Tangannya taruh sejajar dengan pundak, rapatkan jari-jari, dirapatkan. Ini cara sujud. Allah. Nah kemudian keningnya dengan hidung sunnah. Nah yang 7 anggota ini jangan diangkat sebelum selesai sujud. Paham tidak? Apalagi jangan sujud. Udah ada. Jangan sujud bisa rapat jadi.
tangannya dia. Ini bagi orang yang sempurna. Kalau tidak punya tangan ya tahu. Ingat, kaki, lutut, tangan, kemudian ke. Adapun yang tangan dulu, tangan, lutut, kening, sah sujudnya. Tapi jangan kening dulu. Nah, ini langsung kening misalnya baru tangan. Nah, ini bahaya. Ada yang mau nyoba? Hah? Kening dulu baru tangan. Paham sampai sini? Ini rukun yang ke-9. Wal asiru yang ke-10 at-tumakninatu bihi, tumakninah di dalam sujud. Harus diam di dalam sujud. Berhenti. Tumakninatu bihi. Ay sujudi itu pada sujud. Bihaisu dengan sekira-kira yanalu maudhi'u sujudihi, mendapatkan oleh tempat sujud itu saqla ra'sihi, berat daripada kepalanya. Lepas itu sudah dapat semuanya. Allahu Akbar. Berat kepala itu bisa dirasakan oleh tempat sujud. Ukurannya kalau ditaruh gabusnya apa? Ada tandanya. Gabusnya sampai bokok misalnya. Ketelok. Wala yakfi imsa surasihi maudi asjudihi. Tidak cukup, tidak mencukupi, tidak sah imsa surasihi, sekedar melengketkan saja, meletakkan saja. Rasihi maudi asjudihi, pada tempat sujud. Sok berdaya misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekedar bertemu saja, kemudian dia bangun, maka tidak sah sujud. Kenapa? Tidak ada tumak. Itu tidak sah. Bal yatahamudu, akan tetapi dia itu menekan bihaisulaukan natahtahu qatnun, dengan sekira-kira jikalau adalah di bawahnya itu kapas. Masalah seumpama langka basah, niscaya dia itu akan apa? Wajah harasaru, langka basah niscaya dia itu akan koklah seperti apa bahasanya. Wajah harasaruhu, dan nampak daripada bekasnya. Ada ya gitu. Nah, ada ya gitu. Kalau kuridat tahtahu, di atas tangan. Nah, jikalau itu diwajibkan di bawah. Kalau itu ditaruh di bawahnya, itu akan terasa daripada beratnya kepala. Itu sudah dapatkan tumakninah di dalam sujud. Makanya tidak boleh mengangkat kepala ketika sujud. Jadi kening harus kena dengan tempat sujud. Begitu anak kotor itu bisa. Allah. Batal sujudnya tidak? Batal tidak? Hah? Kalau sujudnya batal, sholatnya jadi. Perhatikan yang kecil-kecil ini. Jangan angkat kepala sebelum waktunya mengangkat. Nah itu. Kemudian wal hadi asyara al julusu baina sajdatain. Allahu Akbar.
dari apa yang kita bahas mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan sebagai ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu, memberikan kita istiqomah di dalam beribadah dan belajar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna بحرمتهم وبرحمنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان الله وبحمده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.